Ternyata rung direkam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, pemirsa di rumah, semua pegiat hukum dan pecinta keadilan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sore yang cukup syahdu di kota Solo ini, kita kedatangan beberapa teman-teman praktisi dari berbagai kalangan. Di antaranya yang pertama adalah ada Mbak Akidatul. Selamat sore Mbak As. Sore Mas Sigit. Bagaimana kabarnya Mbak As? Sehat? Alhamdulillah. Kesibukannya apa ini Mbak As? Menyibukkan diri saja ini. Oh gitu ya. Ya biasa kalau praktisi itu berpengalaman pasti akan merendah. Ya, terima kasih Mbak As. Selamat bergabung. Kita nikmati sore ini dengan berbagai ilmu yang bisa disaringkan. Praktisi kami yang kedua adalah Mbak Santika. Ini beliau seorang model sekaligus sebagai praktisi hukum. Selamat sore Mbak Santika. Selamat sore Mas Sigit. Apa kabar? Baik. Oke, Mbak Santika masih lemah lembut dan gemulai, tetapi ternyata di dalamnya menyimpan kekuatan ilmu hukum yang luar biasa. Kemudian tamu kami yang ketiga adalah Mas Riyadi. Mas Riyadi, apa kabar Mas Riyadi? Ya Pak, baik, alhamdulillah Mas Sigit. Selamat sore Mas Riyadi. Kesibukan apa nih Mas Riyadi sekarang? Ya ini cuman bukan diri aja lah. Gitu. Sama berarti ya? Iya sama seperti Mbak Azizah. Akidatul ya. Ya. Jadi biasa kalau praktisi yang ilmunya sudah tinggi pasti akan berbicara tentang menyibukkan diri ya. Baik, terima kasih. Tamu kami yang keempat ini sangat super spesial. Jadi kita sangat kebingungan mau nyebutnya dari mana ini, teman-teman pemirsa yang ada di rumah. Jadi beliau ini jabatannya banyak, gelarnya juga banyak. Jadi perkenalkan ini Pak Dr. Arya, betul-betul dokter spesialis. Jadi selain sebagai praktisi hukum terkemuka, juga beliau adalah sebagai spesialis di salah satu rumah sakit di Surakarta. Pak Dokter, apa kabar? Sehat Pak Dokter? Kabar baik Pak Sigit. Luar biasa ini. Saya sangat terhormat Pak dengan adanya kehadiran Pak Dokter ini. Nanti boleh di-share semua pengalaman kepada teman-teman semua Pak Dokter ya. Saya yang tersanjung Pak Sigit, sudah diundang ke sini, saya jadi besar kepala kalau gitu ya, Pak. terlalu banyak dipuji oleh Pak Sigit. Ya, terima kasih Pak Dokter, Pak Mas Riyadi, kemudian Mbak As dan Mbak Santika. Sore ini seperti biasanya kita pasti melihat berbagai informasi, berbagai berita dinamika sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Yang paling baru ini adalah kaitannya dengan permasalahan di Rempang. Kalau tidak salah ini saya sebagai masyarakat umum mendengarnya adalah kasus di Rempang ini, di Kepulauan Riau ini ada sebuah tindakan-tindakan beringas, tindakan-tindakan di luar kepatutan yang dilakukan oleh negara melalui aparat, yaitu petugas kepolisian kepada warga di sana. Kaitannya dengan apa? Kalau sekilas yang saya tangkap adalah upaya untuk penggusuran paksa, karena pemerintah punya niat untuk membuat Pulau Rempang ini menjadi sebuah eco-city. Jadi Pulau Rempang ini dibuat sebuah bentuk modernisasi dari negara yang berkembang dengan tujuan adalah negara modern. Kami sebagai masyarakat umum ini menginginkan beberapa sudut pandang dari teman-teman praktisi hukum ini. Kira-kira ini seperti apa nih menurut Mbak Akidatul, menurut Mbak As ini seperti apa proyeksi pemerintah ini dengan cara yang dilakukan, kemudian hambatan yang terjadi di lapangan ini, kira-kira bagaimana nih Mbak As, kalau boleh saya tahu? Untuk kasus yang terjadi dari Pulau Rempang terkait visi misi pemerintah dulu ya, visi misi pemerintah terkait dengan Pulau Rempang sebenarnya bagus. Karena kan proyek Eco City itu sebenarnya digunakan atau dibuat itu untuk sampai ke 2080 ke depan. Jadi itu kan bentuk pembangunan dari negara, termasuk terkait pembangunan nasionalnya. Mungkin yang jadi masalah itu karena terkait dengan penggusurannya ya. Kalau dari segi salah atau benarnya itu mesti setiap orang punya pendapat masing-masing gitu. Jadi kalau
menurut saya dari sisi saya sendiri, kalau pandangan saya, perspektif saya dari negara itu bagus, karena itu kan termasuk proyek pembangunan nasional untuk Indonesia ke depan. Jadi Indonesia itu lebih maju, bukan ranahnya bukan Indonesia menjadi negara berkembang, bukan, tapi negara maju. Gitu. Oke. Berarti menurut Mbak Aqidatul proyeksinya ini benar ya? Proyeksinya benar untuk membuat negara berkembang berubah menjadi negara maju. Iya. Cuman kira-kira dasarnya apa nih Mbak? Kok bisa pemerintah menyatakan bahwa ini adalah tanahnya pemerintah? Kira-kira apa ini? Kalau dari segi, kalau setiap yang Indonesia itu kan miliknya, misalnya semua yang miliki juga negara kan. Cuma yang menjadi masalah itu kadang masyarakat yang udah lama gitu sebelum Indonesia ada itu kan pada punya keturunan yang mungkin yang tidak terima dengan adanya proyek-proyek ini. Mereka merasa, wah saya digusur atau saya disuruh pergi atau gimana gitu. Jadi kalau haknya negara itu kan memiliki tanah di mana yang teritorialnya Indonesia gitulah. Oke. Berarti Mbak Aqidatul setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah dengan proses mengembangkan menjadi negara maju, berproses dengan Eco-City, kemudian melakukan proses penggusuran. Ini berarti Mbak A setuju ya dengan digusur ini? Setuju, karena dampaknya itu sangat bagus kan untuk Indonesia dari segi investasi, pariwisata, pembangunan ekonomi Indonesia itu dibuat untuk maju gitu loh, bukan hanya sektornya bukan kecil-kecil lagi, tapi membangun dari yang kecil banyak terus dibuat banyak lagi gitu. Oke. Artinya sebenarnya niatan dari pemerintah ini sangat bagus ya, sangat baik ya. Cuman baik mungkin sekali sebenarnya. Secara sosialisasi informasi mungkin yang belum ditangkap secara menyeluruh kepada masyarakat di situ. Tidak semua tahu lah maksud dari tujuan ini, tapi sebenarnya kalau meninjau lebih lagi itu emang permasalahannya kan bukan hanya di situ. Ada beberapa kasus yang membuat ini kesannya, wah kok kayak gini, wah ini ada genosida kecil-kecilan atau gimana gitu. Ya, oke. Boleh, berarti memang kita semakin tahu bahwa pemerintah ini memiliki tujuan dan misi yang mulia sebenarnya dalam proses untuk mengembangkan pulau ini secara identitas menjadi identitas nasional kan, begitu ya Mbak? Betul. Luar biasa. Mbak Santika, kira-kira pendapatnya bagaimana nih secara praktisi hukum, kemudian menurut kacamata Mbak sebagai negarawan juga, kira-kira bagaimana nih kondisi yang terjadi sekarang ini Mbak? Kalau menurutku sih ya bagus ya Mas, selama kan maksudnya ada tempat tinggal yang layak juga, kayak ada gantinya yang maksudnya yang sepadan juga gitu loh. Ya maksudnya harusnya ya gimana peraturan pemerintah seharusnya kayak gitu. Kan gantinya juga maksudnya rumah yang layak huni, terus kayak dicarikan lapangan pekerjaan, semua air dan lainnya semua terpenuhi kayak gitu. Oke. Artinya dengan proyek ini ada solusi kan, begitu. Tidak hanya serta-merta memindahkan orang kemudian menelantarkan kan, tetapi ada solusi benefit-benefit lain yang memang diperuntukkan, dipersiapkan untuk masa depan kehidupan mereka. Dari anak turun dari mulai kakak yang ada di sana sampai dengan anak turunnya nanti di masa depan kan. Udah di itu sebenarnya. Oke, baik, kita mulai paham nih. Ternyata pemerintah memiliki ambisi yang serius karena sebenarnya proyeksinya adalah proyeksi yang jangka panjang 2080 tadi. Kemudian secara implemented tadi juga disiapkan dengan bagan antisipasinya. Contoh misalnya terkait dengan lapangan pekerjaan mereka ke depan. Kemudian terkait dengan hunian kan begitu. Kemudian juga terkait dengan dipikirkan sudah ada solusinya. Jadi sebenarnya kalau kita kritisi lagi itu bukan penggusuran. Itu hanya kayak pemerintah itu meminta untuk mereka untuk mengkosongkan lahannya karena kan sudah ada dialihkan gitu loh. Lah yang menjadi masalah itu kan proses penggusurannya itu loh. Bukan masalah tentang kok disuruh pergi gitu enggak. Tapi disuruh pergi tapi diberikan tempat yang layak gitu. Oke. Baik Mbak Aqidatul dan Mbak Santika, saya kira kami sedikit menangkap nih pencerahan nih masalah sudut pandang yang kami tidak paham
Jadi sudut pandang kami adalah sebagai masyarakat. Oke, terima kasih. Kita beralih ke Mas Riyadi nih, Oke. sebagai masyarakat ya, sebagai wakil dari masyarakat di Indonesia nih. Mas Riyadi melihat fenomena yang terjadi dengan adanya, kita lihat di TV ini, maaf nih, bukan lagi berbicara tentang pengosongan, tapi sudah upaya-upaya paksa, melakukan penggusuran, melakukan tindakan-tindakan represif. Jadi ada gas air mata ditembakkan, kemudian di situ ada anak-anak kecil yang sekolah, kemudian ada pendemo yang dipukuli, dimasukkan ke dalam penjara, ditangkapi. Itu bagaimana Mas kira-kira Mas Riyadi? Sepertinya itu yang paling disorot ya Mas ya, untuk Ya. dari media-media kan, Ya, yang paling besar disorot kan itu. Kalaupun dari pemerintah itu ada program-program seperti Eco City dan lain sebagainya, terus tadi kata Mbak Santika udah dikasih tempat huni yang layak itu, tapi kenapa dari pemerintah masih menggunakan cara yang sedikit kasar, sedikit kasar. Itu yang jadi sorotan di media. Kenapa itu? Kalaupun dari pemerintah itu sudah menggunakan, udah dikasih nih tempat tinggal yang layak dan itu, harusnya kan dari pemerintah bisa nih kita runding sekalian. Kan bukan hanya tempat tinggal ya Mas ya. Di situ kan juga ada mata pencarian dari warga gitu ya. Mungkin bukan hanya tempat tinggal aja yang diinginkan warga, tapi gimana dia bisa lebih ke lanjutannya lagi, yaitu di mata pencarian gitu. Oke. Karena di situ bukan hanya tempat tinggal aja yang digusur, tapi dia juga harus ke cari mata pencarian yang lain, sedangkan dia turun temurun itu kan nelayan ya. Ya. Nah kalau dia digusur itu, apakah dia masih bisa melaut lagi untuk itu memenuhi Oke. kebutuhan sehari-hari mereka? Seperti Oke. itu sih Mas, lebih Oke. rincinya kalau dari sudut pandang masyarakat itu seperti itu sih Mas. Ya, artinya kalau kita menjadi masyarakat nih sebagai warga, dalam kondisi yang kami sudah dari sejak sebelum kemerdekaan sudah ada di sana, simbah-simbah kami, leluhur kami sudah ada di sana, tiba-tiba kita diminta untuk keluar dari tanah tersebut, dari tempat dan lingkungan tersebut. Artinya pada saat seperti itu ya tidak hal yang mudah ya. Iya benar sekali. Tentunya kan banyak proses kan gitu Mas Riyadi. Berproses dengan sosialisasi, dengan adanya pembicaraan, konsolidasi, diplomasi dan lain sebagainya, yang saya kira persuasifnya harus lebih banyak dilakukan. Bukan dengan seketika begitu wacana ini dijalankan langsung dilakukan dengan eksekusi kan begitu. Ya tidak semudah itu ya Mas ya. Betul. Kita pindah terus Ya. yaudah itu kan Ya, kita kan masih melanjutkan hidup itu Mas. Betul. Itu yang lebih disorot Ya. dari dari kacamata masyarakat Ya. itu. Setelah kita pindah, Ya. gimana nih mata pencarian kita? Apakah kita masih bisa melaut, Ya. masih bisa cari ikan atau Ya. gimana? Kalau kan dari turun temurun kan mereka tuh nelayan ya Mas ya. Ya. Jadi keahlian mereka juga itu dia mencari ikan untuk Ya. kesinambungan hidup mereka. Kalau dipindahkan itu kan dari pemerintah itu cuman ini kita kasih tempat tinggal yang layak. Ya. Tapi kan belum sampai di setelah kalian tinggal di sini, nah mata pencarian kalian tuh gimana? Itu kan belum sampai Oke. di situ. Kira-kira Mas Riyadi setuju nggak dengan modernisasi Mas? Dengan Pak Presiden ini punya gambaran, punya harapan nih. Kita ini kan saat ini berada di medium level. Jadi modern, masih belum modern lah. Kita masih negara berkembang. Kita sedikit diarahkan dan dipaksa untuk menjadi negara yang modern, negara maju. Kira-kira sebagai warga masyarakat, Mas setuju nggak kira kalau negara Indonesia ini menjadi negara maju? Kira-kira setuju nggak? Ya setuju Mas. Itu yang mau nggak mau kita harus ikuti perkembangan zaman kan Mas ya. Oke. Tapi ya itu kehadiran pemerintah di situ kan harus mengasih solusi kan buat semua masyarakat, bukan hanya yaitu tempat tinggal, tapi kita juga harus membimbing masyarakat gimana setelah itu kita harus mencari mata pencarian ataupun pekerjaan yang bisa menyambung hidup lagi gitu. Ya. Biar semua kan adil kan Mas, dari Oke. pihak pemerintah juga Oke. bisa menjalankan proyeknya, di masyarakat juga Ya. bisa hidup berkesinambungan sampai ke anak cucunya. Oke, artinya hukum ini kan harusnya ada 3 aspek ya, keadilan, kemudian kepastian hukum sendiri, kemudian kemanfaatan ya Mas. Kalau Ya, ketiga hal tersebut terpenuhi dalam proses pengosongan ini, saya kira tidak akan menjadi pro dan kontra kan begitu? Ya seperti itu Mas. Kalau itu sudah dijalankan benar oleh pemerintah, kemungkinan tidak ada lagi untuk mereka itu menuntut
hak-haknya gitu pasti Ya. tidak ada, Mas. Oke, Mas Riyadi luar biasa. Pak Dokter ini, Pak Dokter ini kalau berbicara dari sudut pandang psikologi apa namanya kedokteran, kemudian berbicara dari dampak, Pak. Yang kita lihat kemarin di media itu sudah dilakukan proses penembakan gas air mata, kemudian korbannya kebetulan di sana ada anak-anak kecil, Pak. Anak-anak yang usianya masih di bawah apa ya, di bawah dewasa ya, masih anak-anak, Pak. Betul-betul anak-anak, masih SD. Mungkin usianya 5 sampai dengan 9 atau 10 tahun. Kemudian juga terjadi sampai sesak napas. Kemudian ada yang dewasa dipukuli. Kira-kira dampak secara kedokteran ini, Pak, dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh alat pemerintah yaitu kepolisian waktu melakukan eksekusi, pandangan Pak Dokter sebagai seorang dokter, praktisi juga hukum, kira-kira menurut Bapak bagaimana nih, Pak, dampak psikologis dan dampak ke depan bagi si anak tersebut maupun bagi warga keseluruhan? Monggo Pak Dokter. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Kalau menurut saya, yang pertama untuk dampak psikologis pada anak tersebut, kita harus mengetahui dari perkembangan si anak. Artinya perkembangan si anak itu menuju kedewasaan itu kan bisa dipengaruhi beberapa aspek. Antara lain aspek psikologis. Nah, psikologis anak kalau tiba-tiba kita melihat sesuatu yang tidak diinginkan, artinya kedepannya dia akan mengalami suatu trauma atau fobia. Ya, fobia itu dari segi kedokteran akan sulit untuk dihilangkan. Memang benar ada terapi-terapi khusus yang kita berikan pada fobia, yaitu misalnya dengan memberikan cognitive behavior terapi. Artinya kita memberikan suatu masukan yang baik pada si anak, melatih anak tersebut untuk mengurangi dari trauma dan memberikan suatu masukan yang baik. Nah, artinya itu akan menghilangkan fobianya sedikit demi sedikit. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa dengan seiring dengannya waktu, anak itu akan tetap terjadi fobia dari psikologisnya. Yang kedua, bisa kita adanya dampak fisik. Nah, akibat dari gas air mata tersebut. Nah, gas air mata itu kan merupakan zat yang berbahaya, khususnya untuk di bagian mata. Nah, mata itu kan bisa menghasilkan iritasi. Nah, kalau mata kita sudah terluka ditambah iritasi, otomatis mata itu akan terjadi suatu infeksi yang berlebihan yang harus kita atasi. Bahkan sampai kalau terjadi infeksi, bahkan bisa sampai meninggal saat itu juga. Jadi kesimpulannya untuk dampak paksa yang berakibat dari masyarakat ini memang kita harapkan dari pemerintah itu bisa dilakukan secara baik-baik untuk pemindahan dari era teknologi. Artinya kita memang harus mengikuti perkembangan zaman. Kemajuan itu tetap kita lakukan. Alangkah baiknya kita memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat dan memberikan suatu kompensasi yang layak bagi masyarakat. Oke Pak Dokter, ya luar biasa ini. Jadi semakin kita tahu ya, ternyata memang apapun itu bentuk represif ya, apalagi terjadinya kepada anak-anak, kepada anak di bawah umur itu. Yang dewasa saja ada dampak yang jangka panjang, apalagi yang anak. Di samping fisiknya dia bisa mengalami sampai dengan meninggal. Di satu sisi psikologisnya juga akan menjadi traumatik yang berkepanjangan. Jadi dari pembicaraan ini kita sudah menangkap beberapa objek opini, sudut pandang dari praktisi sampai dengan ke ahli kedokteran. Jadi teman-teman pemirsa yang ada di rumah, dari pembicaraan ini terkait dengan kasus Rempang yang ada di Kepulauan Riau, bisa kita simpulkan menurut sudut pandang kami adalah sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita mendukung apapun itu program dari pemerintah, apalagi terkait dengan kebijakan untuk proyek pengembangan NKRI. Dari saat ini kita sebagai negara berkembang diarahkan menjadi negara maju dengan kemudahan investor masuk ke Indonesia. Tetapi memang di dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan tidak melanggar dari asas kepatutan, asas kesusilaan ataupun
hal-hal lain yang tidak sepantas dan seyogyanya dilakukan di tengah masyarakat. Indonesia adalah negara yang menganut sistem ketimuran, artinya Indonesia ini perlu dengan berbicara. Jadi kedepankan sebuah persuasif, sebuah komunikasi yang aktif, yang baik, sehingga semua ada solusi, semua ada musyawarah, dan semua ada mufakat yang bisa dihasilkan tanpa ada kerugian dari kedua belah pihak atau meminimalisir kerugian dari masing-masing pihak. Saya kira itu rekan-rekan yang ada di rumah, sekali lagi terima kasih. Podcast ini adalah sebagai gambaran saja untuk ke depan kondisi hukum di Indonesia ini kita berharap akan senantiasa sehat dan akan senantiasa baik-baik saja. Saya kira kami sampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami atas nama pembawa acara podcast, kemudian teman-teman dari praktisi dan ahli mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.